Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Soni Tatak Setiaswasono MPD, selaku Tama Bigus SMA Negeri 2 Kota Kediri. Yang terhormat Bapak Ahmad Yusuf MPD, selaku Ketua Gugus SMA Negeri 2 Kota Kediri. Yang terhormat Bapak Zalmianto Agung SHMH, selaku Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Kediri, sekaligus selaku pembicara pada pagi ini dalam sesi Jaksa Menyapa dengan tema korupsi dan masa depan Anda. Baik, langsung saja kita masuk acara selanjutnya, akan dipandu oleh Bapak Luwi Adi Basuki selaku moderator. Kepada beliau kami serahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kakak-kakak pembina yang selaku pembawa acara telah diserahkan kepada saya. Terima kasih sebelumnya. Kemudian saya menyapa dulu anak-anakku calon anggota Pramuka SMA Negeri 2 Kediri, yaitu siswa kelas 10 yang sekarang sedang mengikuti pembinaan dan juga sekaligus pendaftaran anggota baru gitu ya anak-anak. Dalam kegiatan kita Sanggratada namanya mengusung tema apa anak-anak? Tahu ya? Anak-anakku tahu temanya untuk tahun ini Sanggratada telah dipikirkan oleh kakak-kakak kalian dengan bertapa begitu ya, berpikir tentang apa itu sebenarnya motonya yang bagus itu ya untuk adik-adik yang luar biasa ini. Apa ada yang tahu ya? Tahu? Pandu, Sanskara, Ketawang. Ya silakan dicari ya seperti apa itu. Oh kalau Pandu itu ya itulah Pandu ya. Pemandu, pembimbing seperti itu ya. Kemudian Sanskara itu apa dan juga Ketawang itu apa gitu ya. Anak-anak luar biasa. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu luar biasa. Ya. Tamu luar biasa dari Kejaksaan. Beliau adalah orang-orang yang terpilih oleh bangsa dan negara kita untuk memimpin di kantor Kejaksaan Kediri. Ya, dan kebetulan Bapak Kepala Sekolah menerima tamu spesial ini di pagi hari ini khusus buat adik-adik sekalian untuk menyapa kalian calon anggota pramuka baru SMA Negeri 2 Kediri. Gugus depan SMA Negeri 2 Kediri ya namanya, gugus depan kita ya anak-anak. Baik, untuk tidak berpanjang lebar, langsung saja marilah kita ikuti bersama. Jangan lupa anak-anak, apabila Bapak Jaksanya nanti akan menyiapkan atau menyediakan waktu untuk kalian bisa berinteraksi, jangan lupa untuk menyiapkan pertanyaannya ya. Jangan lupa untuk sebelumnya raise hand terlebih dahulu. Begitu ya anak-anak, marilah kita ikuti bersama, tetapi jangan lupa prosedur dari semua pelaksanaan kegiatan ini yang berupa sosialisasi atau apapun itu harus kalian ikuti dengan tetap berdisiplin, tetap menyalakan video, dan juga nanti pada saat diberi kesempatan untuk ikut aktif di dalam kegiatan ini. Baiklah anak-anak, kalian mempersiapkan diri. Jangan lupa juga mungkin menyiapkan catatannya ya. Disiapkan catatannya, disiapkan atau mungkin bisa screenshot layar ya. Jarang-jarang loh Bapak Jaksa datang ke sekolah kita khusus untuk menyapa kalian ya. Seperti itu. Jadi punya kenangan tersendiri khususnya mungkin anak-anakku jurusan sosial nantinya tertarik luar biasa dengan bidang hukum. Nanti silakan kalian tanyakan misalkan kalau diberi kesempatan untuk sesi tanya jawab ya. Siapkan pertanyaan apa sih sebenarnya menariknya di bidang hukum? Ini Bapak Jaksa kita ini tadi punya cerita luar biasa untuk kalian semua ya. Nanti bisa kita ikuti bersama. Tidak berpanjang lebar, langsung saja marilah kita persilahkan kepada Pak Zalmianto Agung untuk menyampaikan sarjana hukum, magister hukum. Kami persilahkan kepada Bapak Salmi, silahkan. Pak Lui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Untuk sebagai penyangga ini adik-adik pramuka semua ya. Nah, saya sampaikan salam pramuka ya. Salam pramuka. Insya Allah bisa terdengar suara saya dengan baik ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2, yang saya hormati pula Bapak Kepala BK Pak Dwi, dan juga berserta jajaran, dan juga adik-adik sekalian. Nah ini kalau di pramuka ini kan panggil kakak dan adik, berarti nanti panggil saya kakak. Kebetulan saya juga masih muda, makanya panggil kakak. Syukur alhamdulillah, suatu kehormatan dan suatu kebanggaan bagi saya untuk bisa hadir di tengah-tengah adik-adik sekalian, di depan adik sekalian, untuk memberikan suatu pencerahan mengenai hukum. Karena harapan kami dari kejaksaan ya memang ya setelah saya sampaikan dari pihak sekolah, kita ada program namanya Jaksa Masuk Sekolah. Kenapa sih ada program Jaksa Masuk Sekolah? Ini momen penting juga karena program MPLS ya, ini program juga MAPRAM, masa pengenalan pramuka. Karena kami berharap bahwasanya siswa-siswi di SMA negeri ini untuk calon ya, sudah masuk ya, untuk adik-adik siswa-siswi SMA negeri 2 Kediri. Suatu kebanggaan yang patut disyukuri bahwa adik-adik terpilih bisa bersekolah di SMA Negeri 2 Kediri. Harus mengakui bahwa SMA Negeri Kediri termasuk sekolah unggulan. Harapannya apa? Pada saat adik masuk di SMA Negeri 2 Kediri, berarti Anda adalah bahagian daripada bibit-bibit unggul untuk menjadi penerus bangsa. Nah, disinilah peran kejaksaan hadir di tengah-tengah adik-adik semua. Untuk apa? Karena mungkin adik-adik tidak mengenal atau tidak tahu tentang jaksa. Mungkin kalau saya tanyakan kepada adik-adik, jaksa itu apa? Bisa ada yang menjawab, jaksa ada yang tahu jaksa itu apa? Mungkin bisa langsung jawab aja, kita langsung diskusi, tanya jawab. Ada tahu yang jaksa? Tunjuk tangan atau langsung jawab? Penuntut umum dan pengacara negara. Pinter, bagus sekali. Itu siapa namanya? Perkenalkan. Tania. Tania? Iya. Oh, tahu jaksa itu sebagai apa? Penuntut umum? Penuntut umum dan pengacara. Mantap sekali. Ada yang lain? Oke, cukup satu itu saya perlu jelaskan. Apa yang disampaikan Mbak Tania, Dik Tania itu betul sekali. Jaksa adalah sebagai penuntut umum dan sebagai pengacara negara. Bagus, nanti kita bahas itu. Apa sih penuntut umum, apa sih itu pengacara negara. Oke, kita masuk dalam selanjutnya. Oke, next lanjut materi kita bisa dibaca adik-adik itu. Nah, dari ini dulu, kita perkenalkan wajah saya biar kenal dulu sama adik-adik. Karena saya tidak bertemu dengan adik-adik secara langsung. Harusnya namanya program MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Tentunya harapannya sih sebenarnya ingin adik-adik bisa datang ke sekolah. Dan saya yakin sekali adik-adik ingin melihat sekolahku yang bagus ini seperti apa ya. Oh, aku ingin ketemu dengan guru-guru saya. Seperti apa guru-guru saya yang baik-baik ini, yang ganteng-ganteng ini. Tapi mungkin belum ada kesempatan adik-adik bisa bertemu dengan teman-teman seangkatan kalian karena kondisi COVID-19. Ini suatu wabah pandemi yang sampai saat ini sudah masuk tahun kedua ini. Bahkan untuk Kota Kediri perlu saya sampaikan peningkatannya cukup tinggi. Oleh karena itu makanya di Kota Kediri diterapkan PPKM darurat COVID-19. Pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kenapa kok dibatasi? Nah, kan bilang nanti masyarakat ada netizen yang memberikan hoax katanya pemerintah kejam, nggak boleh jualan, nggak boleh. Memang kita ibaratnya meminum pil pahit, sulit untuk menghentikan penyebaran COVID-19.
Dampaknya apa? Seperti yang adik-adik rasakan, sampai saat ini kita belajar masih dengan sistem online secara daring. Memang tidak efektif, apalagi kalau jurusan yang prakteknya, yang ada prakteknya. Tapi ya kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan pandemi COVID segera berlalu, adik-adik bisa sekolah bertatap muka langsung, bisa datang ke sekolah langsung, bisa bertemu dengan gurunya, bisa bercengkrama dengan teman-teman sekalian, dan juga prestasi adik-adik bisa meningkat. Nah, di sini melalui PD daring ini saya mau perkenalkan diri. Nah, kalau adik lihat hampir sama dengan seragam pramuka ya, warnanya coklat juga. Nah, lihat. Ini wajah saya, ini dengan atribut nih, pakaian seorang jaksa. Keren apa tidak? Nah, ini Keren. Jadi kita nggak ada yang ketemu. Nah, ini wajah saya. Nih, lanjut. Itu saya membuat quote itu tekad Jayabaya, suara kearifan lokal. Tekad Jayabaya. Jayabaya ini Raja Kediri. Ini saya buat quote itu sebagai komitmen. Komitmen dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri itu singkatan ini akronimnya, mewujudkan kejaksaan yang dipercaya, berwibawa, bebas dari korupsi dan bersih melayani. Jadi hadir saya di sini, saya ingin membentuk bahwa adik-adik ini mulai dari sekarang. Kenapa sih harus belajar korupsi dari sekarang? Karena bibit-bibit korupsi itu bukan nanti yang pikir, oh kan yang korupsi kan pejabat. Bibit-bibit korupsi itu bisa dimulai dari sejak kita masih sekolah. Mau bukti? Nanti kita lihat. Oke, lanjut. Nah, ini tak kenal maka tak sayang, tadi telah disampaikan oleh Bapak Louis, Pak Moderator. Nama saya Zalmianto Agung Saputra. Saya lahir di Jakarta, domisili di Surabaya. Ini kalau jadi jaksa keliling-keliling Nusantara. Saya sudah tugas, ini riwayat jabatan saya sudah pernah di Kejati Jawa Timur, di Kejaksaan Negeri Banjarbaru di Kalimantan Selatan, terus pernah jadi Kasipitsus di Kabupaten Pasuruan di Jawa Timur, terus selanjutnya pindah lagi ke pemeriksa pidana umum di Kejaksaan Tinggi Jambi, sempat ke Jambi juga saya, dan saat ini saya menjabat sebagai Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Oke. Next. Nah, kejaksaan tadi disampaikan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Nah, bahwasanya kejaksaan ini adalah lembaga penuntut umum satu-satunya. Tidak ada penuntut umum yang lain. Penuntut umum itu ada di tangan para jaksa. Penuntut umum tertinggi adalah Jaksa Agung. Nah, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Apa itu? Kewenangan lain juga sebagai penyidik. Nah, penyidik apa? Khusus untuk perkara korupsi, kejaksaan atau jaksa itu juga punya kewenangan melakukan penyidikan. Nah, siapa yang jadi penyidik selama ini? Ada 3 lembaga, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada KPK. Nah, itu penyidik, tapi penuntutnya cuma 1. Itu adalah kejaksaan. Oke, lanjut. Semoga cukup paham ya, nanti bisa dengar. Kalau nggak paham langsung tanya ya. Oke. Nah, di bidang pidana. Tadi kan kalau di lembaga penuntutan di bidang pidana, nah ini melakukan penuntutan yang diberikan adik tadi kan, ini yang sering kegiatannya itu di sidang di pengadilan, mungkin sering lihat, sering nonton di TV, sering membaca berita jaksa penuntut umum menuntut terdakwa misalnya gitu. Selanjutnya melaksanakan penetapan hakim terkait dengan apa? Misalnya untuk melakukan penahanan, terus ya juga melakukan eksekusi, nanti itu eksekusi macam-macam nanti ada pidananya, ada pidana penjara, ada pidana mati. Nah, nanti saya ceritakan juga untuk hukuman mati di kita. Apakah kita ada menerapkan hukum mati? Ya, kita juga melaksanakan
hukuman mati, tapi terhadap perkara-perkara tertentu. Melaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat, melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Nah, ini melakukan penyidikan tindak pidana tertentu ini seperti apa? Tindak pidana korupsi. Nah, tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kenapa ada undang-undang tindak pidana korupsi? Karena tadi di bidang pidana itu kita ini hukum pidana kita di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita itu belum mengatur secara spesifik terkait dengan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 baru. Nah, sebelumnya itu kita memakai kalau pidana umum misalnya kasus pencurian, kasus pembunuhan, kasus perkosaan dan sebagainya itu diatur di dalam KUHP. Tahu adik-adik KUHP apa? Yang bisa jawab KUHP apa? KUHP, ada yang tahu KUHP? Kitab Undang Hukum Pidana. Hah? Kitab Undang Hukum Pidana. Oke, dari siapa tuh? Adik siapa? Muhammad Zakir Angga. Bagus sekali, hebat. Ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Bukan kasih uang habis perkara ya. Jadi Kitab Undang-Undang, jangan sampai salah. Bukan kasih uang habis perkara, tapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini KUHP kita dari mana? Ada yang tahu? KUHP kita berasal dari mana? Ada yang tahu? KUHP kita ini mengadopsi dari hukum Belanda. Loh, kenapa dari Belanda? Kenapa kok nggak dari Arab? Kenapa nggak hukum Islam, hukum yang dari dasar Al-Quran? Ya, mungkin pertanyaan seperti itu. Karena kita dulu dijajah oleh Belanda. Oleh karena itu kita mengadopsi hukum Belanda. Kalau di Belanda namanya WVK, KUHP Belanda namanya WVK, Wetboek van Strafrecht, Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya Belanda, WVK. Nah, yang jajah ke Indonesia, dibuatlah aturan hukum untuk inlanders atau itu dia kalau orang-orang pribumi itu namanya kan, kalau di film-film itu kan kowe inlanders makanya gitu kan. Jadi ya, itu namanya kitab khusus untuk orang-orang kita. Ini sebenarnya diskriminasi memang. Kita nggak sadari bahwa itu undang-undang pidana, makanya saya cerita nanti ini ke depannya sampai saat ini undang-undang pidana kita masih berlaku, akhirnya berdampak pada kasus pencurian semangka yang masuk penjara. Ini saya mau cerita nanti netizen yang selalu menghujat para penegak hukum, jaksa terutama ini biar adik-adik paham. Oke, jadi dari Belanda itu datang ke Indonesia, dia bikin aturan namanya HIR, Herzine Inlandsreglement. Jadi hukum pidana untuk bagi orang inlanders, orang-orang pribumi ini kayak orang-orang kita Indonesia ini. Jadi yang mengisyaratkan aja yang jeleknya. Jadi kita cuma diambilnya itu WVK-nya Belanda, Wetboek van Strafrecht-nya itu. Nah, beberapa pasal-pasal itu diberlakukanlah ke hukum bagi pribumi namanya HIR, Herzine Inlandsreglement itu bahasa Belandanya itu. Kita adopsi itu sampai sekarang tahun 81. Tahun-tahun 81, jadi kalau 81 kan baru ini seumur dengan saya 81, baru itulah diinikan jadi KUHP tadi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai sekarang. Nah itu ada terkait dengan masalah pencurian, penggelapan, pembunuhan, perkosaan dan sebagainya. Nah karena ini lagi muncul bahwa tindak pidana korupsi yang baru-baru ini yang cukup luar biasa dan tidak menjangkau di dalam KUHP Belanda, ya ini orang-orang korupsi, karena korupsi ini kan modern ini, sekarang baru-baru ini ya istilahnya. Karena dulu itu memang ada korupsi, tapi korupsinya itu tidak tersistematis mungkin. Yang sistematis dan masif kata istilahnya gitu loh. Korupsi yang sistematis dan masif. Karena apa? Kenapa disebut sistematis masif?
Karena kalau orang korupsi itu makanya disebut istilahnya white collar crime, kejahatan berkerah putih. Kenapa? Kalau yang korupsi itu yang berkerah kali mungkin ya. Jadi makanya istilah di barat sana kejahatan korupsi itu disebut white collar crime, kejahatan berkerah putih. Karena orang-orang intelek. Dia orangnya yang bersekolah, orang pinter, orang yang ngerti, malah melakukan tindakan korupsi. Karena apa? Karena ada niat dan kedua yang pasti ada kesempatan. Maka waspadalah, waspadalah. Oke, lanjut. Oke, ayo Mas. Next. Nah, tadi kan dari Mbak Adik tadi di bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, ini terbagi dua, sebagai tergugat dan sebagai penggugat. Loh, apa perannya jaksa di sini? Jaksa yang tadi dibilang bidang perdata itu sebagai jaksa pengacara negara. Apa itu pengacara? Kan yang kalau jaksa kan nuntut. Tapi kalau pengacara kan bela, kan beda nih. Ya, jaksa juga bisa untuk melakukan pembelaan. Pembelain siapa ya? Kan seperti itu. Katanya tadi nuntut-nuntut, sekarang bela. Khusus untuk pembelaan ini, peran jaksa ini sebagai pengacara negara atau sebagai pembela terhadap pejabat yang berplat merah. Artinya apa berplat merah ini? Pejabat pemerintah. Siapa itu? Dari yang tertinggi. Bisa presiden, bisa gubernur, bisa menteri, dan bisa Pak Wali Kota, Bupati, Pak Lurah, dan bahkan Pak Kepala Sekolah. Kalau digugat itu bisa minta bantuan kejaksaan sebagai pengacara negara untuk mendampinginya di pengadilan. Oh gitu istilahnya. Karena Pak Lena ini Pak Lurah, Pak Kepala Sekolah kan, sebagai PNS kan kayak gitu loh. Nah ini dengan cara apa? Melalui SKK, surat kuasa khusus. Jadi misalnya Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wali Kota digugat oleh seseorang, buat surat kuasa khusus kepada kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara. Nah, prosesnya seperti apa? Ada dua cara, melalui litigasi dan non litigasi. Litigasi itu beracara di sidang, yang sidang di pengadilan. Non litigasi itu bisa melakukan mediasi, pertemuan, bagaimana mencari win-win solution, mencari jalan tengah, seperti apa penyelesaiannya. Sederhana seperti itu ya. Saya tidak perlu mendalam, yang penting adik-adik paham. Itulah kerjaannya jaksa kan itu loh. Selanjutnya di bidang, dibilang tadi JPN, jaksa pengacara negara, di bidang penuntutan, juga di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Tadi kalau bisa beracara itu berarti sudah tindakan represif. Sudah tindakan adanya akibat hukumnya apa? Penghukuman biasanya, proses. Tapi di bidang ketertiban dan ketentraman umum adalah tindakan preventif, pencegahan. Apa itu pencegahan yang dilakukan? Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Nah, peran kami di sini, kakak ini berada di sini, itu adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Adik-adik adalah bagian daripada masyarakat. Kan seperti itu. Adik-adik ada sebagai agent of change, agen perubahan di sini. Apalagi ini siswa MAPRAM. Saya minta yang ini adik-adik terpilih sebagai siswa pramuka yang mengikuti ekstrakurikuler, ini sebagai agent. Sebagai binaan. Mungkin salah satu biasanya kan ada biasanya lebih identik dengan kepolisian kan gitu loh. Nah, saya berharap ke depannya saya akan memberikan doktrin-doktrin tentang pengetahuan hukum kepada adik-adik juga. Khususnya kepada siswa-siswi pramuka yang mengikuti kegiatan ekstra pramuka. Kenapa? Karena adik adalah sebagai model, sebagai role model. Untuk menyampaikan kepada temannya, kepada keluarganya, kepada tetangganya. Untuk sesuai dengan tagline kami, kenali hukum, jauhkan hukuman. Jadi kalau sudah kenal hukum, jangan dilakukan, tetapi harus dijauhkan. Karena apa? Karena kita ini lagi tren, misalnya ini yang udah era teknologi, ini HP, nah, ada berita atau berita-berita hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, share ke sini, share ke sini. Ternyata itu berita hoax, berita bohong. Itu ada ancaman pidananya. Hati-hati, bisa dipidana.
Nah, ini yang perlu kita berikan pemahaman kepada adik-adik, nanti lebih khusus lagi nanti terkait dengan IT itu nanti ada undang-undang IT, transaksi elektronik, jadi intinya tidak boleh sembarangan untuk men-share berita. Terus ada lagi misalnya ada yang temannya gendut, pesek, bulat dan sebagainya, kamu bully namanya itu, ada bullying itu. Kamu hina di temannya, itu ada ancaman pidananya, hati-hati. Nah, sekarang kalau misalnya, wah kamu gendut kamu pesek kamu, dia merasa tidak terima. Ini ada ancaman pidana, itulah namanya bullying. Ada kasus kekerasan rumah tangga, orang tua memukul orang tua memukul anaknya, majikan menyiksa pembantunya, itu masuk dalam lingkungan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ini perlu juga adik-adik tahu nanti. Nah inilah dalam program kami di Jaksa Masuk Sekolah, pengetahuan hukum harus diberi kali kepada adik agar tahu. Nah tahu itu tujuannya untuk apa? Agar mengenali hukum, jauhkan hukuman. Loh kalau misalnya sekarang balik, Kak, saya pernah dipukul sama guru saya, seperti itu. Nah, saya ingatkan, saya perlu sampaikan kepada adik-adik. Ini kalau saya ceritakan, bahwasannya sekarang, apa-apa HAM. Sekarang lagi tren berita viral. Saya di copy nggak nih? Kalau mau lihat, mau videonya, kalau ada waktu saya lihat videonya masuk berita itu. Di flash di saya itulah, tapi nanti saja bisa ini ya. Jadi banyak di berita itu ada sampai guru harus masuk pesakitan, masuk di persidangan. Ini sangat miris sekali. Adik-adik saya perlu ingatkan, ini adik-adik yang siswa SMK 2, jangan menganggap bahwasanya bahwa tindakan sanksi, makanya kita bilang hukum itu punya aturan, sekolah juga punya aturan, gitu. Enggak sembarangan aja. Tentunya dari pihak sekolah menerapkan sebuah aturan. Aturan itu harus dilaksanakan. Nah ini bicara hukum tadi. Apa itu hukum? Hukum adalah sebuah aturan yang dibuat oleh penguasa, dalam hal ini nanti misalnya suatu lembaga ataupun siapa, yang harus dilaksanakan atau dipatuhi. Apabila itu dilanggar, itu akan mendapat hukuman atau sanksi. Kan seperti itu. Jadi kalau memang adik-adik melakukan sebuah kesalahan, suatu kewajiban atau suatu hal yang patut untuk diberikan hukuman. Hukuman macam-macam yang harus diberikan oleh ini, yaitu artinya memang bagi siswa-siswi sekolah harus membedakan mana bentuk penganiayaan, mana bentuk pembelajaran gitu sebagai bentuk pembelajaran. Tapi kalau bedanya kalau misalnya gurunya, ini misal contoh, kalau misalnya Pak gurunya bertetangga dengan dirimu, terusnya orang tuamu dengan gurunya, ini ternyata juga nih ada dendam kesumat, akhirnya pelampiasannya ke kalian. Nah itu memberikan hukuman karena dendam, itu lain cerita. Tetapi kalau guru ini memberikan artinya pembinaan kepada adik-adik, ini apalagi siswa pramuka kan, nanti kakak-kakak dulu kalau ini sekarang karena kondisi COVID ini. Kalau acara pramuka dulu saya juga aktivis juga, saya merasakan untuk kegiatan-kegiatan itu atau membina mentalnya menjadi kuat. Kan seperti itu. Tidak ada pembinaan itu untuk menyiksa ataupun untuk menjerumuskan kalian. Kan seperti itu. Ada batas-batasannya tentunya kalau guru-guru itu melakukan tindakan mungkin secara fisik. Dulu saya masih ingat sekali. Dulu saya masih ingat pelajar guru agama saya, itu nanti depan ada hafalan ayat, suruh maju, ada yang lupa, saya dicubit tangan saya. Apakah itu bentuk penganiayaan? Tapi alhamdulillah kan gitu loh. Makanya kalau dulu dengan sekarang, kalau dulu gitu akhirnya mau tidak mau memang dari awal dari keterpaksaan akhirnya ada nilai manfaat di situ. Memang diajarin dulu Pak ya Pak, kalau dulu tuh ketemu guru dulu, saya masih dapetin berarti zaman dulu walaupun ini juga agak setengah-setengah lah, era reformasi kan saya nih. Dulu ketemu guru itu hormatnya bukan main. Tetapi sekarang ketemu Pak Guru, halo Pak Guru. Itu sudah. Ini sudah terjadi degradasi moral. Akhirnya gara-gara apa? Karena murid-murid sudah tidak diajari adab. Nah, ini yang paling ilmu adalah paling penting. Betul. Anda masuk di SMA 2 itu berarti Anda punya ilmu yang lebih. Tetapi yang paling utama ingat adalah adab atau akhlak yang harus ditanamkan bagi kalian semua. Nah, terkait perbuatan koruptif ini adalah terkait dengan akhlak. Jadi kalau sudah diajarkan dari sekarang, insya Allah nantinya
setelah suatu saat adik-adik berkesempatan menduduki suatu jabatan penting, bahkan bisa menjadi pejabat negara, karena sudah dididik dengan adab di sekolah, insya Allah itu terjauh dari perbuatan-perbuatan koruptif. Itu harapan kami. Terus pengawasan barang cetakan. Loh, jaksa juga melakukan pengawasan. Apa contohnya? Ada beberapa mata pelajaran yang menyimpang ya. Dulu ada yang beredar itu sudah yang lama dulu. Nah itu akan menarik itu, nanti peran kejaksaan tuh, jaksa akan menarik itu penerbitnya, buku mata pelajaran itu untuk dari penerbitnya. Ada dulu pernah ya Pak ya, dulu saya pernah dengar bahwasanya ada materi pelajaran yang diselipkan di mata pelajaran di sekolah, materi sekolah itu telah menyimpang, itu harus ditarik. Terus melakukan pengawasan aliran kepercayaan. Kita juga melakukan pengawasan juga. Bukan Kementerian Agama dan MUI saja. Malah kalau aliran kepercayaan itu malah leading sektornya ada di kejaksaan. Kita mengakui ada berapa agama? 6 agama. Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, tambah lagi satu apa yang di zaman Gus Dur itu agama Konghucu. Itu sudah diakui agama, dulu masih masuk aliran kepercayaan, tapi sekarang menjadi agama Konghucu. Nah, yang ditambah aliran kepercayaan. Apalagi di Jawa ini banyak sekali aliran kepercayaan ini. Terutama di Kediri ini. Wow, luar biasa aliran kepercayaannya. Nah, itu kewenangan kejaksaan untuk melakukan pengawasan. Kawasan apa? Kita tidak mencampuri ajaran, tetapi jangan sampai aliran kepercayaan itu malah mencampur adukan dengan agama. Kan begitu kan banyak. Ada agama yang ngaku misalnya Islam, tetapi tindakan-tindakannya di luar dari Al-Quran dan hadis. Ya itu yang perlu kita jaga di situ. Jangan sampai itu berarti penistaan agama. Dia ngakunya Islam, tetapi ada kegiatan-kegiatan ritual yang tidak berasaskan Islam seperti itu. Itu yang di bawah pengawasan kejaksaan. Terusnya juga pengawasan orang asing. Kejaksaan juga punya kewenangan sebagai tim PORA, tim pengawasan orang asing. Jadi kalau misalnya datang ke sini, kita lihat nanti kita sama dengan imigrasi, apakah dia datang ke sini dalam rangka belajar, tugas belajar, apakah di sini sebagai wisatawan atau sebagai pekerja luar negeri. Nah, itu juga kewenangan kejaksaan untuk mengawasi tersebut. Nah, inilah kalau kita bicarakan peran kejaksaan bukan main luasnya kan, banyak sekali. Jadi bukan hanya jaksa itu hanya sidang-sidang di pengadilan toh, atau menuntut orang, menghukum. Nah, itu salah satu bahagian untuk tugas dari kejaksaan. Oke. Kita kembali lagi ke masalah korupsi. Ini kita semua sudah sepakat ya. Korupsi itu menyengsarakan rakyat, pasti. Karena apa? Yang dikorupsi itu kan uang negara pastinya. Kalau uang pribadi nggak akan korupsi namanya. Tapi ya bisa dikategorikan korupsi, tetapi dalam lingkungan misalnya keluarga. Nanti kita contohkan untuk melakukan perbuatan korupsi untuk siswa di sekolah. Korupsi ini merugikan negara, merusak mental baik dari masyarakat, merusak mental masyarakat serta mengobrak-abrik ketatanan dan sistem kerja lembaga pemerintah. Korupsi itu harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Ini harus kita sepakati bahwa korupsi itu rusak, bejat, dan ini secara harfiah korupsi itu busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral. Nah itulah. Itu secara harfiah korupsi. Kalau menurut ahli, itu korupsi berasal dari kata corruptio atau corruptus. Itu dari bahasa Latin dan dari bahasa Inggris corruption. Itu menurut ahli juga itu menyangkut 3 fenomena yaitu penyuapan. Jadi korupsi itu bukan ngambil uang negara saja. Nah menyuap. Misalnya, nah ini biar kalau contoh kan biar cepat paham ya dia menyuap. Misalnya biar memuluskan proyek karena pejabat ngilang gitu loh. Pak saya kasih persenan sekian gitu loh. Wah jadi ini. Nah itu loh melakukan penyuapan. Pemerasan. Karena saya juga pejabat. Punya kewenangan bilang gitu loh. Nanti misalnya ini kalau misalnya mau proyeknya ini lancar, saya minta berapa persen untuk ini. Mau tidak mau harus ini kan berarti itu melakukan suatu pemerasan. Ya gitu loh. Nah ini nepotisme. Nah nepotisme kan sudah tren sekarang sebenarnya ya tidak kita tidak menjadi rahasia umum lagi. Yang disebut KKN ini yang nepotisme ini ya anaknya ya
ya cucunya, ya keponakannya dan sebagainya itu dulu. Tapi kalau dia memang berkompeten, memang sudah sesuai dengan kemampuan dan juga keahliannya dan lulus uji fit and proper test memang dia layak, is okay. Bukan karena dia tidak mampu, tapi gara-gara anaknya si Anu. Nah, ini yang jadi permasalahan. Tapi karena dia memang anaknya si Anu, tetapi dia punya kemampuan, dia berkompeten, kenapa tidak kan gitu. Jadi jangan langsung tuduh, KKN itu nepotisme itu loh. Masa ini kan, ya iyalah terang aja. Dia lo anaknya si Anu atau ininya si Anu, menantunya si Anu. Tapi kalau dia berkompeten kenapa tidak? Bersyukurlah kalau misalnya punya keluarga yang ada istilahnya sebagai keluarga pejabat mungkin. Nah kalau saya kakak ini nggak ada keluarga pejabat, makanya bersyukur saya ini bisa menjadi jaksa ini suatu ini. Dan harapan saya, mana tadi saya sampaikan kepada adik-adik, setelah mengenal dengan profesi jaksa ini, harapan benar-benar saya ingin memberikan penyuluhan ini kepada adik-adik agar tahu apa sih itu tugas jaksa. Setelah tahu, pingin kenal. Setelah kenal, pingin mendalami. Setelah mendalami, ingin mungkin dari salah satu bibit-bibit unggul di SMA Negeri 2 ini, pingin menjadi jaksa. Harapan saya sebagai penerus kami, bahkan untuk menerapkan keadilan. Jangan dia cuma ngomong kok, misalnya dia, hukum harus adil, hukum harus tegak, harus begini segala macam. Kalau kita ingin merubah suatu sistem, kita harus masuk dalam sistem tersebut. Tidak bisa kita hanya bicara tok. Kalau ingin makanya kalau ingin merubah aturan-aturan, kita harus jadi kepalanya, harus jadi pejabat itu, jadi ya yang membuat aturan tersebut. Nah sekarang kalau adik-adik bilang harus tuntut begini, harus adil, harus tegakkan keadilan. Ayo, saya tantang adik-adik semua. Bisa menjadi seorang jaksa nanti yang benar-benar idealisme, bisa merubah itu sistem hukum dengan baik. Itu harapan saya. Jadi bukan hanya ibaratnya pilihan terakhir nih kalau jurusan itu. Mau jadi apa? Mau jadi dokter. Jadi apa? Jadi tentara. Mau jadi apa? Jadi polisi. Jadi jaksa. Nggak ada, nol. Padahal kalau di Amerika, coba Barack Obama itu alumni Fakultas Hukum. Hukum kalau di Amerika, ini saya contohnya kalau negara yang paling besar kan Amerika ya. Udah. Kalau misalnya presidennya itu mangkat atau guling, kalau di Amerika itu adalah jaksa agung. Jaksa agung yang naik itu. Nah, sistem hukumnya sebetulnya luar biasanya hukum di luar negeri. Enggak di Indonesia tapi kita juga harus bangga nih jaksa ini sebagai jaksa. Saya sebagai jaksa itu bangga. Coba luar biasa. PNS, tetapi PNS yang eksklusif tuh. Bisa menuntut orang, bisa membela orang malah juga. Dan kita bisa menegakkan keadilan kalau kita memang benar-benar seorang jaksa yang idealis. Itu yang harapan saya. Ini yang saya mau ajarkan kepada adik-adik. Jadilah nanti calon-calon benar-benar nanti kalau ingin menjadi jaksa yang idealis. Oke. Kecepatan ya suara saya deh. Kalau nggak paham nanti angkat tangan ya. Oke, ini kalau secara luas kita itu ini next saja, ini yang biar ini yang biar dah. Oke, lanjut aja semuanya biar saya bisa baca ini. Nah, tadi saya sampaikan. Jadi terkait dengan korupsi itu ada penyimpangan ini. Penyimpangan perilaku, nilai-nilai moral. Nah, terus ditambah dengan kelemahan dari sistem. Nah, penyimpangan perilaku dan nilai moral itu ada unsur niat. Tadi niatnya apa? Misalnya gara-gara ini niat nih. Misalnya adik-adik ini punya orang tua nih kebetulan ada menjadi pejabat ya lah istilahnya gitu loh. Terus ibunya ini bilang kepada bapaknya, "Pak, si itu loh tetangga kita lo mobilnya bagus. Tuh lo istrinya perhiasannya banyak, ada cincinnya segala macam." Dah bapaknya pusing, si papa pusing. Tuh istriku ini minta nagih pengen beli mobil, beli emas. Karena dia punya jabatan di kantornya, ada dia punya kewenangan mengatur keuangan. Timbul niat, waduh ini bisa ini. Jadi kan ada niat nih. Ya wes saya mau beli mobil ini rencananya nih. Kata istri saya nuntut nagih-nagih pengen beli mobil. Dah, terus kedua kelemahan sistem, aturan yang lemah, ada peluang untuk melakukan tindakan korupsi tadi itu loh. Nah, kalau ada peluang itu karena lemah, timbul kesempatan. Jadi karena ada niat, ditambah kesempatan,
maka terjadilah tindak pidana korupsi. Makanya kalau kata Bang Napi, ya, kalau ada kesempatan maka waspadalah, waspadalah. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau kita pisahkan Indonesia saat ini seperti apa, dan kita bayangkan nanti Indonesia nanti seperti apa. Di tengah-tengah itu adalah hambatannya. Sehingga kalau misalnya rusak saat ini, bayangkan nanti Indonesia nantinya seperti apa. Paham maksud saya? Jadi kalau Indonesia sudah mulai melakukan tindakan koruptif, bayangkan Indonesia nanti seperti apa. Katanya Indonesia kaya, ya ada lagunya gitu loh. Kus Plus itu loh, dia mesti tahu nggak itu loh lagunya kan ya. Oh tinggal lempar kayu tumbuh tanaman, katanya seperti itu. Saking kayanya, dan bersyukur memang Indonesia terletak di jalur Katulistiwa, paling subur, paling kaya. Makanya Belanda itu mau menjajah Indonesia karena bukan apanya masyarakat, tapi karena kekayaan alamnya, rempah-rempahnya dia ambil dari sini, dia angkut, dia bawa ke negaranya. Belanda paling jelek negaranya, dia rendah daripada ini. Belendah daripada lautan, maka dia sering banjir. Tapi otaknya dia berpikir, Belanda kini dan Belanda nanti seperti apa. Aku ini negaranya ini daratannya lebih rendah daripada lautan. Makanya di Belanda ibu kota namanya apa? Amsterdam. Dam itu makanya, kan sering dengar dam. Nah, dam itu namanya bendungan. Jadi Amsterdam berarti bendungan di Amster. Oh. Jadi kita bahasa Indonesia kan sering sebut dam. Ada dam pakai dam. Dam itu adalah bendungan di Amsterdam, dam. Bahasa kita itu banyak bahasa serapan dari Belanda. Nah, biar kita belajar juga bahasa Belanda, oke? Buku, book, hampir sama bahasa Inggris ya, buku, book. Laci, lach. Tinggal kita tambah, lach kata orang Belanda, laci kata kita kan. Kalau beli semen berapa? Berapa banyak namanya? Berapa? Sak. Sak itu apa? Kantong apa? Sak, saku katanya. Sak itu makanya berapa? Sak, saku, kantong. Nah itu banyak bahasa-bahasa Belanda yang kita diserap menjadi bahasa Indonesia. Indonesia ini memang tukang jiplak-jiplak gitu lah. Nah, gitu loh. Tapi ya ini juga makanya bahasa Indonesia lebih lugas dan lebih ini dibandingkan dengan bahasa Malaysia. Coba bilang gitu loh. Gerak jalan aja entak-entak bumi kan gitu. Nah, itu contohnya. Kalau kita mau pakai bahasa Melayu benar kan, kita kan masih dalam Melayu kan seperti itu. Nah itu. Kalau rumah sakit bersalin katanya korban lelaki. Rumah sakit korban lelaki. Kalau push up kata orang kita, push up itu kan bahasa serapan dari bahasa Inggris. Push up kita tetap sama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Malaysia, bahasa Melayu nanti katanya bersetubuh dengan bumi kan, jadi juga itu loh. Oke, lanjut. Bentuk-bentuk korupsi. Oke, itu tadi. Nah, ini pasal-pasalnya itu udah banyak sekali itu loh, tentang kerugian negara, penggelapan dan ini. Oke, itu enggak perlu nih. Nah, ini korupsi yang dilakukan oleh siswa. Sadar atau tidak bahwa adik-adik sekalian pernah melakukan tindakan koruptif, tindakan korupsi. Contoh, 1, bolos sekolah. Pernah nggak dilakukan? Ini jawab dari hati, jujuran hati, berani jujur, hebat. Adik-adik pernah melakukan bolos sekolah? Pernah apa tidak? Pernah apa enggak? Enggak. Jujur? Pernah. Pernah. Jujur nggak apa-apa, enggak hukum kok. Pernah bolos sekolah. Enggak kakak hukum kok, tenang saja. Ini kita cuma nih berkata jujur, hebat, oke? Kita sekarang pengakuan dosa, oke? Tidak saya hukum, tetapi artinya kita perlu akui, kita fair, kita pengakuan dosa, oke? Bolos sekolah, pasti ada. Kakak aja pernah kok, nggak mau bohong, pernah bolos sekolah. Terus terlambat masuk sekolah, ada tidak? Pernah. Ada oke. Lagi, yang mencontek. Ada atau tidak? Smart people, Pak. Ya, itu juga salah satu bentuk bibit-bibit melakukan tindakan koruptif, ya kan? Nah, terus memberi sesuatu pada guru agar nilai bagus. Nah, ini juga nih kadang-kadang nih, wah nilaiku dapat nilai matematikaku nilainya jelek.
Aku datang ke gurunya gitu loh, Pak, kasih hadiah. Nah, itu tadi korupsi itu bukan hanya merugikan uang negara, tetapi gratifikasi itu memberikan hadiah. Karena apa? Ada maunya, ada niat, ada kesempatan, maka waspadalah. Nah, itu pernah nggak? Kalau ngasih untuk gurunya tidak ada tendensi apa-apa, enggak masalah. Tapi kalau ada apanya di belakangnya ada sesuatu, ini yang jadi masalah. Terus apa yang tindakan korupsi yang ada dilakukan? Misalnya dulu adik-adik waktu sekolah di kantin sekolah itu ada yang jual OT-OT apa OT-OT bakwan atau tahu. Kan tinggal ngambil aja tuh di warung tuh. Makan tahu atau OTT, makannya 5 tapi bilangnya 3. Ada atau tidak? Iya. Tidak. Iya. Enggak. Enggak ya? Tidak salah lagi ya. Paling bilangnya cuma 1. Oh iya. Ya itu, karena kita tidak sadari kan. Nah, itu kita melakukan tindakan korupsi loh. Kan gitu loh. Untuk diri kita itu adalah artinya perbuatan yang tidak baik, ya saya sampaikan. Kita bicara yang sederhananya saja di lingkungan sekolah atau di diri adik-adik sekalian sebagai siswa. Itu yang harapan saya itu ya semuanya hal yang tidak baik itu bahwa itu harus dijauhkan. Apalagi contohnya, ada yang mau mencontohkan? Ya bisa termasuk tindakan koruptif bagi para siswa atau bagi anak-anak sekalian. Ini kita nggak bicara untuk masalah pejabat-pejabat deh. Kalau masalah pejabat itu sudah ada yang ngurus, nanti biar Pak Jaksa yang ngurusin itu. Nah gitu. Nah contohnya, kamu dititipin nama ibumu, nah belikan minyak goreng ke warung, dikasih uang 20.000. Ada susuknya kembaliannya 5.000. Pertanyaannya, kamu kasih kembalikan, mah ini kembaliannya atau kamu ambil? Dikembaliin. Nah ya bagus kali kembali. Kalau tidak kembaliin dan tidak ngomong, itu juga sudah melakukan tindakan koruptif, nggak jujur. Kan itu loh, katanya kan ketidakjujuran. Itu loh maksud contoh yang ketidakjujuran. Jadi harusnya bilang, mah ada kalau misalnya mah ada kembaliannya 5.000, boleh saya pakai mah? Saya untuk jajan saya, itu lain cerita. Tapi enggak ini, iya lumayan. Mah ini habis uangnya 20.000, habis nak, habis. Kalau namanya orang tua nggak mungkin nagih lagi ini lagi itu. Tapi ngomongnya apa? Uangnya mana mak? Sudah habis mah. Sudahlah orang tua yang itu. Tapi kamu sudah melakukan tindakan koruptif. Oke, terusnya kamu nih yang jadi mapram pramuka nih nanti jadi pengurus pramuka. Mau ngadakan kegiatan. Terusnya bikin proposal. Nah ini lagi lah. Bikin proposal, ngajukan ke sekolah, mau beli ini, beli itu, modal apa, pengeluaran biaya 10 juta. Udah diinin. Terus saya bilang sama ini ya, padahal nggak 10 juta ini. Beli ini cuma sekian, habisnya cuma 8 juta, 2 juta. Lumayan, kita masukin kantor. Waspadalah. Anda juga telah melakukan tindakan koruptif. Ada tidak? Masih calon siswa nih nanti. Ini saya ingatin, nanti saya ketemu Anda sudah ketemu udah masuk di SMA 2, jangan coba-coba lagi ya. Nah, seperti itu. Terus adik-adik sudah ada bawa motor ini, mungkin sudah ada motor atau adik-adik atau orang tuanya bawa motor nih. Ini saya contoh adik-adik aja nih, bawa motor kebetulan nih. Kan sudah umur segini walaupun tidak boleh tapi sudah jago bawa motor ini, ke sekolah kan sudah bawa motor. Nah, dengan PD-nya di jalan. Bawa motor, nggak pakai helm, di stop, prit sama Pak Polisi. Oke. Sekarang saya mau tanya jujur, apa yang Anda lakukan kalau misalnya di stop oleh Pak Polisi? Hah? Berhenti terus? Anda telah melakukan kesalahan, pelanggaran. Anda ditilang, terus kata kamu apa? Iya Pak. Hah? Apa? Pak. Sorry, siap ditilang. Pak, damai aja ya Pak ya, di sini aja ya, nggak usah diproses. Nah, langsung kasih Pak, inilah sekedarnya Pak. No. Yang melakukan, ya, yang melakukan dan juga yang menerima, yang memberi dan yang menerima, itulah masuk kategori suap. Nah itu tidak boleh juga, seharusnya seperti itu. Jadi mentalitas kita, ini kan saya bangun secara teorinya seperti itu. Kita bangun mulai dari diri kita sendiri. Kata Agi, mulai hal yang kecil, mulai saat ini dan mulai daripada diri sendiri. Itu kita lakukan perubahan kan seperti itu.
Ya kalau yang nggak baik jangan kita lakukan. Kalau kita sudah tahu, makanya kenali hukum, jauhi hukuman. Juga menyuap untuk guru juga jangan dilakukan. Oke? Paham? Halo? Paham. Paham. Apalagi contohnya yang bisa untuk ini. Nih, yang cowok-cowok nih, yang merasa paling badannya paling gede, paling sangar. Terus ngelihat adik kelasnya misalnya nanti nih saya sampaikan di sini atau temannya yang kecil, yang lemah. Wah, kesempatan dia bilang, mana jatah preman, japrem nih. Minta uang, setoranmu mana? Itu telah melakukan tindakan koruptif dalam hal apa? Pemerasan. Kalian telah melakukan pemerasan. Ya, jangan coba-coba. Makanya banyak aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan kita dari sejak kapan? Sejak sekarang saat ini. Ini yang saya sampaikan bahwa perlunya diberikan pembinaan hukum kepada siswa-siswa di sekolah. Oke, lanjut. Nanti habis waktu saya bisa berjam-jam nanti kan itu loh. Strategi pemberantasan korupsi tadi ada pencegahan, ada penindakan. Pencegahannya itu tadi kurikulum anti korupsi di sekolah. Ya ini nanti mekanisme seperti apa, saya berharap artinya ada program penyuluhan hukum, bahkan khususnya untuk masalah korupsi juga bisa jadikan. Salah satunya ini adalah masuk program anti korupsi di sekolah. Makanya saya ini sungguh berantusias untuk memberikan ini, karena adalah kewajiban moral, walaupun terlepas daripada di luar kedinasan saya pun, saya punya kewajiban moral untuk menyampaikan kepada adik-adik semua. Terus ya, adanya kantin kejujuran, ini ada program kejaksaan, ya yang masih ada SMA 1 kemarin itu yang masih ada. Ini belum ya. Jadi kantin kejujuran ini itu untuk melatih kejujurannya. Jadi di sekolah itu disediakan apa jualan lah apa makanan atau makanan kecil, makanan ringan. Dia ada ngambil makanan sendiri, nanti ada harganya, terusnya bayar sendiri, kembalikan sendiri. Itu untuk program namanya kantin kejujuran. Itu untuk melatih apa? Saya tahu sejauh mana kejujuran Anda diukur. Selanjutnya penyuluhan dan penerangan hukum. Nah, ada program jaksa masuk sekolah secara rutin. Ya, saya berharap untuk sekolah-sekolah, artinya bukan karena ada permintaan dari kami. Kalau memang itu dirasa penting, ya monggo undang kami. Kalau dirasa penting, kayak moto rumah makan Padang. Moto rumah makan. Kalau ini dirasa baik, ya, kalau ini kurang baik, sampaikan kepada kami sebagai bahan evaluasi. Tapi kalau pemberian materi ini adalah baik dan bermanfaat, sampaikan kepada seluruh dunia bahwasanya keberadaan kejaksaan untuk memberikan penyuluhan dan penerangan hukum mempunyai nilai manfaat. Kan seperti itu. Kalau tidak baik, sampaikan kepada saya bahwa ini menjadi bahan evaluasi. Kalau baik, sampaikan ke seluruh dunia. Oke, penindakan itu ada hukuman badan, pengembalian keuangan negara. Hukuman badan tadi ada penjara, bayar denda. Nanti kita next. Ya, yang nggak paham nanti langsung tanya. Nah, tadi saya sampaikan siapa yang menangani korupsi? Situ ada kepolisian, ada kejaksaan yang baru-baru ini yang tren sering dengan berita adanya KPK. Kenapa ada 3 lembaga sampai ada 3 lembaga yang menangani korupsi? Nah, saya sampaikan tadi bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang luar biasa. Makanya sebut istilah kejahatan yang extraordinary crime. Kejahatan yang luar biasa. Jadi tidak bisa hanya polisi saja, tidak bisa hanya jaksa saja, maka ditambah lagi adanya KPK. Karena KPK khusus untuk masalah korupsi saja. Kepolisian ya macam-macam kan. Ada yang masalah, ada yang orang mencuri, ada yang membunuh, apakah banyak kerjaan polisi. Dan juga kejaksaan juga tadi saya sampaikan kan, tugasnya juga banyak. Nah karena itu bersinergilah 3 lembaga penegak hukum di sini. Kepolisian, kejaksaan, dan terbaru adanya KPK. Oke, paham? Lanjut. Nah, prosedur penanganan kasus korupsi di kejaksaan itu adanya penyelidikan, kita dapat informasi dari masyarakat, terus ya kita naikkan kepada penyidikan, ya alurnya penyidikan itu nanti setelah ada bukti-bukti kita kumpulkan, ada saksi-saksi, baru ditetapkan dia tersangka nanti siapa tersangkanya dalam korupsi ini. Terus selanjutnya pemeriksaan berkas, dari berkas kita berkas itu kayak BAP itu besar, tebal itu loh, kayak bikin karya ilmiah itu seperti itulah. Lengkap, nanti kalau sudah lengkap itu ke penuntutan.
Kalau penuntutan, kalau sudah di ini kan bikin surat dakwaan. Nah, dari dakwaan itu nanti ini kan di persidangan, di sidang pengadilan. Proses sidang nanti di situ. Kalau memang bersalah dihukum, kalau misalnya ternyata tidak terbukti bisa bebas, bisa saja. Nah, inilah dilakukan eksekusi. Tugas jaksa lagi kalau sudah dihukum masukkan ke hotel. Terdakwa dimasukkan hotel. Loh kok di hotel? Hotel apa? Namanya Hotel Prodeo. Nah, Hotel Prodeo, penjara. Makan gratis, tidur gratis. Mau? Mau nggak ke Hotel Prodeo, nginep di Hotel Prodeo? Oke, lanjut. Nah, ini prosedur laporan tidak pidana. Tadi kalau korupsi, kalau tidak pidana yang di lain korupsi, itu ke kepolisian. Baru dari polisi, baru ke jaksa. Baru jaksa itu untuk ke pengadilan. Nah, banyak laporan-laporan pengaduan ini jaksa itu kan nerima limpahan dari polisi. Ini saya ceritakan tadi. Contoh, pencurian semangka. Ini adik-adik pasti sering dengar, bahkan jadi netizen juga ini. Komen bahnya, jaksa tidak punya hati nurani, jaksa kejam. Masa cuman menyuri semangka dihukum? Oke, ini kita bicara hukum. Jaksa adalah sebagai penegak hukum yang sebagai corong daripada undang-undang, pelaksana daripada undang-undang. Apa yang undang-undang tadi? Di dalam KUHP tadi saya bilang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bukan kasih uang habis perkara ya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kita contoh pencurian, pasal yang mencuri semangka itu tadi kita kupas sedikit biar saya jelaskan kepada adik-adik ya. Pasal 362. Barang siapa mengambil milik orang lain tanpa izin diancam pidana sekian. Oke. Sekarang kita ambil contoh si nenek Minah. Barang siapa? Berarti menunjukkan orang. Siapa itu? Nenek Minah. Oke. Mengambil barang milik orang lain. Mengambil apa dia? Mengambil semangka. Ada buktinya. Milik siapa? Milik si Badu misalnya contoh. Milik orang lain kan? Nah, tanpa izin atau tidak? Tidak izin makanya karena dia dilaporkan. Tidak izin. Haruskah dihukum? Kalau bicara di dalam undang-undang harus dihukum. Karena kita menganut asas equality before the law. Persamaan di depan hukum. Dia mau kaya, dia mau miskin, dia mau pejabat, dia mau penjahat, semuanya sama di depan hukum. Equality before the law. Ya lagi nanti adik-adik pasti nanya, apa paling juga hukum itu kan seperti mata pisau, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah ini lagi. Ini kita bicara kajian lagi, hukum dalam hal ini tidak seperti itu. Tapi dalam pelaksanaannya, makanya saya harapkan adik-adik kalau memang benar-benar ingin menegakkan hukum yang baik, ayo masuk kejaksaan untuk menegakkan hukum yang benar. Jadi kalau ini merubah sesuatu, harus masuk dalam sebuah sistem. Bukan hanya ngomong tok. Kan seperti itu. Dah, saya sebagai jaksa ini pun miris. Karena kami ini ada, artinya apa? Karena kita tunduk kepada undang-undang. Kita hanya pelaksana. Ya itu karena hukum itu dari hukum Belanda. Sampai sekarang belum ada perubahannya. Yang merubah siapa? Bukan jaksa yang merubah. Siapa yang merubah? Ya pembuat undang-undang. Siapa pembuat undang-undang? Tahu yang membuat undang-undang? Itu di wakil rakyat yang terhormat. Paham? Sampai detik ini belum ada perubahan. Ya, jadi makanya ada. Kami bersyukur ada surat edaran dari Jaksa Agung. Ini yang tahun 2021 ini terkait dengan keadilan restoratif justice. Keadilan restoratif. Apa itu keadilan restoratif? Nah, tadi berkaca daripada kasus Nenek Minah itu, Jaksa Agung kita mengeluarkan surat edaran kepada para jaksa. Dia sampaikan apa dasarnya? Bahwa keadilan itu tidak ada di dalam KUHP, keadilan itu tidak ada di dalam buku, keadilan itu tidak ada di dalam undang-undang, tetapi keadilan itu ada di dalam hati nurani kalian semua, para jaksa. Inilah peluang jalan untuk jaksa itu bisa keluar daripada aturan, menyimpang, tapi menyimpang untuk kebenaran ini. Gimana pasal 362 ini bisa disimpangi, kan seperti itu. Kalau bicara aturan karena kita pelaksana undang-undang, barang siapa mengambil milik orang secara ansih, kalau sudah saklek itu sudah jelas itu, pasti harus dihukum. Saya bilang kan tidak harus hukum itu persamaan depan hukum, mau dia pejabat, mau penjahat, mau kaya, mau miskin,
dia harus tetap dihukum. Kan seperti itu. Oleh karena itu adanya restoratif, keadilan restoratif. Nah, caranya ada caranya. Bukannya yang mencurinya 1 miliar itu bisa tidak dihukum. Oh tidak, ada aturan mainnya. Misalnya pencurian itu seperti saya. Kita harus kaji, mencuri itu kan macam-macam. Mencuri itu karena profesi, emang pencuri dia, emang sudah ndablek, emang tiap hari sudah bengal dia memang mencuri. Sudah bahkan bukan sekali 2 kali, berkali-kali dia mencuri, masa mau dibebaskan? Mencuri ini karena apa? Tadi yang bilang Pak Jasagung dengan hati nurani, mencuri karena dia lapar. Itu bicara hati nurani di situ. Kita selidiki, benar-benar kita bicara itu bukan hanya dasar undang-undang saja, tapi kita kaji. Makanya menuntut seorang ini, jaksa ini harus bebannya besar ini. Pertanggungjawabannya di depan Tuhan juga. Makanya bisa menghukum orang, apalagi hakim. Menyatakan orang bersalah, bahkan bisa menyatakan hukuman mati. Itu juga hakim putusannya. Tuntutan jaksa, hukuman mati. Kan begitu juga. Itu pertanggungjawabannya juga nggak main-main. Pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Makanya kalau penegak hukum, hakim katanya kan itu kakinya ada 3 ya. 2 di neraka, 1 di surga. Saking banyaknya itu ke neraka semua. Kenapa? Kalau hakim yang jujur, tetapi dia tidak dilandasi dengan kemampuan yang baik, dia masuk neraka. Hakimnya dianya tidak jujur, tapi dia memang orangnya hebat, tapi dia tidak jujur, juga nggak ini, tapi harus yang jujur dan juga orang kemampuan ilmunya harus tinggi. Nah, di sini di SMA 2 ini sudah jujur, sudah pinter-pinter jadi penegak hukum, mau jadi hakim, mau jadi jaksa. Itu harapan saya. Kan seperti itu. Insya Allah masuk surga, kan begitu. Oke. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya apa? Tadi saya belum selesai ya. Jadi Nenek Minah itu dengan keadilan restoratif dipanggil tersangkanya, nih yang mencuri itu misalnya tadi itu, nih seperti dia tidak di persidangan, kita panggil, dah, kamu telah mencuri benar, mencuri ya Pak, untuk apa? Saya untuk anak saya belum makan Pak gini, dah, mencuri apa kamu? Mencuri misalnya mencuri susu, misalnya dia mencurinya mencuri susu di Indomaret misalnya kan gitu ya, untuk apa susunya? Untuk anaknya, karena apa? Anaknya butuh susu kan ya ini juga. Nah pihak manajemen dari Indomaret kita panggil juga. Dia mencuri karena dia terpaksa, karena dia lapar. Kamu mau memaafkan? Dari pihak manajemen kita bilang, ya Pak kita maafkan sebagai bentuk efek jerah. Nanti pernyataan, kita buat pernyataan bahwasanya tidak akan mencuri lagi, tidak akan melakukan lagi, dan ini memaafkan. Selesai. Seperti itu. Ada mekanismenya, disitulah ada peluang jaksa. Jadi saya mau cerita yang tadi ke belakang itu, kadang-kadang ya kami ini sebagai penegak hukum, janganlah dihujat-hujat seperti itu, harus tahu dulu permasalahannya seperti apa, kasihan. Kalau dibilang misalnya oknum, misalnya ada, kalau ada bilang kalau ada polisi yang ini terus bisa damai. Dari sekian banyak polisi, dari sekian banyak jaksa, kalau Anda menggeneralisir semuanya jaksa bejat atau semua polisi bejat, kasihanlah yang lainnya yang benar-benar yang baik atau menyelesaikan keadilan. Ya toh, tidak semua itu adalah oknum. Mungkin oknum, tidak semua. Kan seperti itu. Harus bijak kita. Harus menilai kita, ya artinya kita semua sadar bahwasanya manusia tidak sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah, kita tempatnya khilaf dan dosa. Saya juga kembali kepada diri saya belajar untuk bagaimana menjadi orang baik. Bukan berarti saya sudah baik, tidak. Kita bersama-sama untuk belajar menjadi orang baik. Oke. Lanjut. Nah ini, kalau melihat ruang sidang seperti itu, hakim, ada jaksa di posisi sebelah kanan hakim, ada pengacara yang bela, jadi jaksa yang nuntut, pengacara yang bela, terus terdakwa di tengah-tengah di depan itu loh. Nah ini hakim, nanti hakim yang memutuskan. Jadi memang pembuktiannya dari jaksa. Jaksa yang kalau pembuktiannya lemah ini jaksa, ini jadi sebenarnya yang paling berat itu di jaksa, karena beban pembuktiannya di jaksa. Misalnya orang melakukan korupsi atau melakukan orang pembunuhan. Nah pembunuhan saya cerita lagi. Nah ini jadi suka cerita saya. Ada pembunuhan. Membunuh itu salah atau tidak? Salah. Bisa dihukum atau tidak? Bisa. Nah, oke. Bisa.
Ya, saya kasih contoh. Kamu kalau mau jadi jasa itu harus dihukum atau tidak? Saya tanya. Seorang wanita itu kan lemah nih, contoh wanita lemah. Dah sendirian di suatu tempat sepi. Ada seorang laki-laki. Dah tergoda imannya, dia punya niat dan melakukan perkosaan terhadap perempuan itu. Oke? Perempuan ini namanya lemah tentu akan berontak. Ya kan? Melakukan pembelaan diri. Tapi namanya kekuatan wanita ya kalah dengan laki-laki, kan seperti itu. Tanpa dia inian ya karena dia ini berusaha untuk melepaskan diri, ya ada batu di sebelah dia, tambah di sana namanya tidak tambah dia sadari ada batu, dia pukulkan kepala si pelaku si laki-laki itu, dus mati. Telah menghilangkan nyawa orang atau tidak? Ya. Nah, tapi apakah bisa dia disalahkan? Tidak. Tapi dia bilang dia menghilangkan nyawa orang loh. Soalnya kan melakukan pembelaan diri. Ya. Kan seperti itu, ini saya beri contoh. Ini kan pembunuhan. Hilangnya nyawa orang. Ini harus jaksa ini harus jeli. Dalam jeli. Beda dengan kasus kedua. Nih kasus kedua. Ini kasus pertama tadi ya. Ingat kasus yang pertama. Kasus kedua. Menghilangkan nyawa orang juga. Dah. Misalnya siapa itu? Tania berantem sama siapa? Siapa yang cewek-cewek deh, biar bisa kenal. Saya ngasih contoh. Oke. Tania sama siapa tadi tuh? Lupa deh. Ya wes siapa? Misalnya Tania sama Ajeng. Berantem. Saling berantem, terus ya saling menghina karena katanya Tania pesek. Nah gitu loh, sakit hati. Ya kan? Dia datang kepada di rumah Tania, terus Tania ngambil pisau di dalam dapur. Tahu berarti Tania tuh ada pisaunya di dapur, ada pisau. Dia datang ke ini karena sakit hati saya dibilang pesek sama si Ajeng. Saya nggak terima. Terus ngambil pisau, dia nggak sengaja, bukan sengaja, memang sudah ngambil pisau ya tujuan pasti makan menyakiti. Masa pisau bisa untuk kerokan kan ya enggak ya. Ditusukkan ke perutnya si Ajeng, mati. Oke, dari dua kasus dengan bukti. Nah, bukti itu ada alat bukti, ada barang bukti. Ini kalau ada ini perlu catat itu. Apa bedanya alat bukti dengan barang bukti? Alat bukti di dalam KUHP itu alat dalam pembuktian itu berupa keterangan saksi, ya, keterangan tersangka, pengakuan surat, ya, surat. Misalnya surat seperti apa? Misalnya kalau dipukul sampai ini divisum oleh dokter, oh itu sebagai surat. Keterangan ahli dan pengakuan dari tersangka. Itu alat bukti. Nah, beda dengan barang bukti. Barang bukti adalah barang yang digunakan dalam melakukan suatu perbuatan atau kejahatan. Apa tadi? Batu tadi, pisau tadi itu menjadi barang bukti, bukan alat bukti. Ya, beda ya. Alat bukti dengan barang bukti. Kalau barang bukti barang yang digunakan, alat yang digunakan. Dah, dari dua kasus tersebut, yang pertama, ini main bahasa ini, kata me dengan kata ter. Dalam kasus pertama, mengambil atau terambil. Ayo yang belajar bahasa Indonesia. Mengambil atau terambil? Unsur ketidaksengajaan. Terambil. Pinter. Karena dia melakukan mau membela diri, mau bagaimana, terambil itu dia tanpa sengaja. Mana tahu dia ada batu di situ. Dia tidak persiapkan ada batu di situ kan. Misalnya di hutan saya nggak tahu, di kebun atau segala macam ada batu dia pukulkan mati itu orang. Terambil. Yang kedua, kasus yang kedua dia datang ngambil pisau ke dapur, mengambil atau terambil itu? Mengambil. Dari perbedaan dua itu, masalah ter dan masalah me, itu hukumannya bisa berbeda. Bisa saja yang terambil itu yang menyebabkan mati orang bisa dibebaskan oleh hakim. Karena apa? Sebagai bentuk pembelaan diri. Kalau kata me, dia ada sengaja bahwa kamu membawa pisau itu dengan menusukkan ke perut orang, itu akan mencelakaan bahkan menyebabkan orang mati. Harus dihukum. Nah, beda tuh, itu kemampuan jaksa itu, makanya harus jago bahasa Indonesia juga, jago analisa juga. Nah, begitu. Memang kalau misalnya ini kadang susah Pak, kalau belajar hukum nanti hafal-hafalan. Loh, ada caranya itu untuk ini ya. Kalau saya nih, saya belajar kuliah dulu, saya bilang katanya kalau hukum kan banyak teorinya untuk hafal-hafalan.
Fisika juga ngapal kan ada teorinya tuh. Fisika nih Bapak, siapa tuh fisika nih? Nah, fisika, hafalan warna, Meiji Kuhibi Niu kan gitu loh. Meja merah, jingga kuning, bla 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 gitu. Hukum juga pakai itu juga. Gampang, gak usah susah-susah jawabnya. Yang penting kalau bagi saya itu merumuskan sesuatu ada keywordnya. Yang penting keywordnya apa gitu loh. Misalnya tata urutan perundang-undangan. Apa ya? Undang-undang. Habis itu apa ya? Habis undang-undang urutan namanya tata urutan kan harus urut, nggak boleh acak-acakan. Habis itu doktrin apa jurispruden ya? Nah, gampang. Tata urutan perundang-undangan. Uktid. Nah, itu caranya yang sederhana. UKTYD. Uktid. U. Undang-undang. K. Kebiasaan. T. Traktat. Y. Jurispruden. Nah, ya kan? Uktid. Y. D. Doktrin. Uktid. Undang-undang, kebiasaan, traktat, jurispruden, doktrin. Selesai. Nggak akan kebalik-balik. Uktid. Undang-undang, kebiasaan, traktat, jurispruden, doktrin. Nah, sudah. Gampang dong? Gampang. Terus dalam dakwaan rumusan. Susunan urutan dalam dakwaan itu identitas terdakwa. Nama lengkap. Habis nama apalagi ya? Agama atau pekerjaan ya? Apa pendidikan ya? Bikin yang untuk ini ya. Nih saya ajarin siswa sekolah biar ini juga kan tahu. Saya enak paling hukum itu. Nameng Tegal Jekete Apekdik. Waduh, sudah. Nameng Tegal Jekete ini singkatan saya biar ini. Kita punya cara masing-masing. Makanya cara ini trik nih. Ya, Nameng Tegal. Oh, Nameng nama lengkap Tegal, tempat, tanggal lahir, Jekete jenis kelamin. Apekdik agama, pekerjaan, pendidikan. Oh, sudah urutannya selesai. Nggak usah pusing-pusing, enak itu. Nameng Tegal Jekete Abre, nama lengkap, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pekerjaan, pendidikan. Oh. Kayak begitu. Terus bikin pencerahan hukum. Apa itu arti hukum? Nah, hukum ini bisa didefinisikan beda dengan hukum eksak. 1 + 1 berapa? 2. Kalau hukum 1 + 1 bisa 10, bisa 20. Nah itu loh ilmu sosial. Artinya kan seperti itu. Saya bukan artinya mempelesetkan yang ke negatif, tidak. Artinya dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Contoh. Nih saya bikin contoh lagi. Hukum ini seperti orang buta, 3 orang buta yang diminta untuk mendefinisikan seekor gajah. Orang buta yang pertama megang belalai baja. Oh, belalai itu panjang. Orang buta kedua dia memegang badan gajah. Oh, badan gajah itu lebar. Orang buta ketiga itu megang ekornya gajah. Oh, gajah itu mungil ya. Salah atau tidak? Mendefinisikan gajah. Tidak. Karena apa? Dia melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sama dengan hukum. Hukum tidak bisa didefinisikan secara mutlak. Itu apa? Tetapi kita bisa ambil sebuah kesimpulan. Hukum adalah sebuah aturan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah dalam hal ini. Terus ya dia harus ditaati harus oleh masyarakat. Dan apabila aturan tersebut dilanggar akan mendapatkan sanksi dan hukuman. Gampang kan, bisa jadi ahli kita kan, bisa berpendapat. Saya nilai itu benar, begitu. Makanya ada ahli ini, ahli itu, segala macam. Itu ilmu hukum, luas dan berkembang. Kalau hukum berkembang, ilmu hukum itu akan berkembang. Berkembang dengan apa? Kemajuan zaman. Sekarang ada IT, dulu karena nggak ada IT, makanya nggak ada undang-undang IT. Sekarang berkembangnya zaman harus ada ini hukumnya, kan seperti itu. Karena tidak ada masalah IT dulu, nggak kenal dengan IT. Makanya undang-undangnya baru sekarang untuk mengatur tentang perbuatan orang yang melanggar perbuatan yang melalui IT. Seperti itu. Beda dari zaman baheula sampai sekarang kalau matematika 1 + 1 tetap 2. Sampai akhir hayat juga 1 + 1 tetap 2. Tapi hukum belum tentu. Kan seperti itu, saya berikan contoh. Oke, tuh. Berapa jam saya ini ya? Tuh. Saya kalau udah ngobrol itu bisa nggak ini. Kalau adik-adik bosen bilang ya. Nah, hukuman bagi koruptor ada pidana penjara, pidana mati, pidana denda. Nah, saya bilang pidana mati. Nah, pidana mati itu di Indonesia itu dengan cara ditembak. Macam-macam. Pidana itu kalau di negara lain, kalau di Indonesia itu dihukum tembak. Ada juga melakukan suntik mati, itu di Cina. Itu juga ada dan negara bagian di Amerika itu bisa melakukan suntik mati atau euthanasia. Hukuman gantung. Nah ini di hukuman gantung juga
diterapkan biasa di negara-negara Arab. Terusnya dirajam. Dilajam itu dilempar dengan batu sampai mati. Terusnya di kursi listrik, ini di Filipina, itu hukuman matinya itu disetrum. Terusnya ada dipancung atau guletin, dipancung, dipenggal itu. Di Arab Saudi itu dipancung, dipenggal atau dibakar. Wah, ini yang lebih kejam. Di Indonesia itu menganut hukuman mati dengan cara ditembak. Jadi ada regu tembak, eksekutornya siapa? Jaksa. Nanti itu yang telah kita terapkan itu untuk hukuman mati terhadap pelaku terorisme. Pelaku koruptor belum sampai. Untuk pelaku terorisme telah dilakukan hukuman mati itu di Nusa Kambangan, itu tim regu tembak sudah siap. Tinggal tunggu instruksi dari jaksa. Misalnya dengan aba-aba kode, tembak, langsung serentak, langsung tembak ke jantungnya, harus mati seketika itu juga. Itu eksekutornya jaksa. Nah, itu contohnya. Oke. Nah, habis? Ya, prosedur tindak pidana korupsi ada laporan, ya seperti itulah. Itu dari KPK atau kejaksaan, kepolisian nangani, terus ya ke penyidikan juga polisi, jaksa dan KPK, tetap penuntutan ada di jaksa. Yang sidang jaksa dan yang eksekusi siapa? Jaksa. Semua jaksa. Nah, seperti itu. Nah, tadi itu saya sampaikan, jadilah adik-adik sebagai generasi yang anti korupsi. Masalah korupsi dan juga saya ambil juga, saya kutip tentang tugas-tugas dari peran jaksa, setidaknya adik-adik udah tahu, oh jaksa itu seperti apa, oh tugasnya seperti apa, dan harapan saya setelah kenali hukum, jauhi hukuman. Nah, kami hadir di sini. Nah, saya bikin pelesetan juga, saya bikin singkatan juga, selalu bikin singkatan. Jaksa, jadikan aku sahabat. Oke, saya ingin menjadi sahabat kalian semua. Terima kasih. Oh, langsung tanya, monggo kalau ada tanya jawab. Dari saya, Kirul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita beri aplaus luar biasa. Silakan anak-anak dibuka mic-nya. Beri aplaus luar biasa kepada Pak. Baik. Beliau bukan hanya sekedar tegas ya anak-anak ya, tapi juga ingin menjadi sahabat bagi kalian semua. Oke, kita buka tanya jawab mungkin. Nanti saya ngomongin lupa. Atau monggo ya, apa? Gak apa-apa kalau ini nanti diingetin apa pertanyaannya. Oh iya, iya. Saya nanti lupa kalau ngasih catat, saya lupa nanti. Baik anak-anakku sekalian, ada yang sudah menyiapkan pertanyaan? Mungkin silakan raise hand dulu. Anjay. Ada yang sudah raise hand? Silakan. Perkenalkan namanya, dari kelas apa kan itu nanti. Ya. Mbak Dia Ayu mungkin. Silakan Mbak Dia diajukan pertanyaannya. Mikrofonnya ya. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Meriapsari dari gugus 10. Izin bertanya. Apakah ada kasus korupsi yang melibatkan anak di bawah umur? Dan kalau ada, apakah pelaku tersebut mendapat hukuman? Terima kasih. Baik, apa langsung dijawab dulu Pak Salmi? Oh, lanjut dulu pertanyaannya. Baik. Pertanyaan kedua, ayo yang sudah raise hand mungkin. Yang sudah siap dengan pertanyaannya. Mbak Zahra. Zara. Oh iya, silakan. Zara? On-kan dulu mic-nya. Perkenalkan, saya Zara Maya Kristanti dari gugus 6. Pertanyaannya, dapatkah kejaksaan memberikan legal opinion kepada masyarakat? Baik, pertanyaan yang luar biasa.
Makasih. Boleh ya, 1, 2, 3. Kita batasi 3 ya. Ini tinggal 1 yang terakhir. Oke, silakan Anana. Saya, Pak. Putri, ya silakan. Ini yang mau jadi jaksa-jaksa dari SMA 2 tuh cewek-cewek malahan ya. Yang punya keberanian luar biasa. Ya silakan Mbak Putri. Sebenarnya perbedaan gravifikasi dengan SOP itu apa dan apakah terdapat kasus tentang penyalahgunaan gravifikasi di Indonesia? Terima kasih. Baik, sudah 3 pertanyaan. Langsung dijawab oleh Bapak jaksa kita yang ada di sekolah kita ini. Silakan Bapak. Oke, terima kasih atas pertanyaan adik-adik sekalian. Ini ada 3 pertanyaan, ini bisa saya langsung jawab. Yang pertama dari adik dia, apakah kasus korupsi di bawah umur? Ya, nih deh. Tadi saya sampaikan bahwasanya namanya korupsi itu adalah kejahatan yang extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Pertanyaannya, kalau luar biasa, anak-anak bisa sanggup untuk melakukan kejahatan luar biasa? Kayaknya sepertinya tidak deh. Yang kedua, bahwa korupsi itu perbuatan yang terstruktur, sistematis, masif. Makanya kan sebut kejahatannya extraordinary crime, kejahatan orang yang berkerah putih. Artinya kasus korupsi itu adalah pelakunya adalah orang yang menduduki suatu jabatan yang mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan negara, uang negara. Nah, dari uang negara tersebut disalahgunakan. Nah, itu yang kita bicara korupsi. Nah, kalau yang tataran yang adik-adik saya sampaikan itu adalah bentuk perilaku koruptif. Masih saya jelaskan tadi itu. Bukan nanti dipidana, tidak. Kan gitu loh. Bukan dipidana misalnya tadi itu, ya bisa saja itu masuk pencurian dan sebagainya. Tetapi artinya sederhana saja kan bilang pulpen orang lain kalau adik ambil tanpa seizinnya itu bisa pidana kan seperti itu panjang ini. Tapi ini bicara korupsi itu dalam skup yang lebih besar, uang negara tadi. Kalau yang kasus ini itu uang negara yang digunakan disalahgunakan. Contoh bikin jembatan ya. Ini sedang kita tangani jembatan Brawijaya. Kenapa yang dikorupsi? Nah, saya sederhananya, yang dikorupsi misalnya pembangunan itu kualitasnya itu dikurangi. Harusnya kalau jembatan kualitas biar dia tahan lama itu ada bantalan. Di jembatan itu ada bantalan. Mana jaksa itu juga belajar ilmu teknik, belajar jalan, belajar jembatan. Padahal lo orang jaksa, lo orang hukum. Tapi harus tahu, tapi ada ahlinya. Tapi harus memahami sedikit banyaknya tentang jalan. Ini strukturnya seperti apa. Bantalannya itu ya harusnya bantalannya sekian senti dibeli yang lebih rendah kan gitu. Speknya, spesifikasinya itu rendah. Misalnya membeli untuk TV, beli TV 40 in. Speknya itu mereknya Samsung. Kan gitu, harganya misalnya 25 juta. Tetapi beli juga TV juga, tetapi mereknya Changhong. 40 in juga, TV juga betul. Kata beli TV, betul beli TV Pak. TV-nya 40 in, betul Pak 40 in, tapi mereknya Changhong. Lah, merek Changhong speknya dengan Samsung sama atau tidak? Beda toh? Beda beli Apple sama beli HP-nya mereknya Apple dengan HP-nya mereknya Oppo sama atau tidak? Beda. Sama-sama HP juga kan seperti itu. Disitulah yang dia korupsi dalam hal dia sudah terstruktur, sistematif dan masif. Itu orang-orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan dan tentunya orang yang sudah dewasa yang bisa melakukan itu karena punya kewenangannya. Oke, untuk Mbak Dia, selanjutnya untuk Zara, dapatkah jaksa memberikan legal opinion? Legal opinion itu artinya pendapat hukum. Kalau untuk masyarakat itu namanya konsultasi hukum. Beda, kalau legal opinion itu adalah pendapat hukum yang diberikan oleh lembaga negara. Misalnya Pak Wali Kota. Pak Wali Kota mengeluarkan peraturan wali kota misalnya terkait dengan masalah perumahan, masalah pembangunan dan sebagainya. Dia mengeluarkan peraturan wali kota. Dia minta legal opinion kepada jaksa pengacara negara. Ada pendapat hukum bahwasanya
terkait dengan peraturan wali kota ini telah sesuai dengan aturan hukum yang ada, bla 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 bla. Bentuknya seperti legal opinion. Jadi intinya legal opinion itu diberikan kepada lembaga. Lembaganya ya dalam hal ini adalah lembaga pemerintah. Tapi kepada masyarakat bukan legal opinion namanya, tetapi bukan pendapat hukum, tetapi konsultasi hukum. Adik-adik bisa datang ke kejaksaan atau orang tua adik datang ketemu saya. Mau konsultasi Pak, konsultasi apa? Mau masalah perceraian, mau masalah tanah. Saya beli tanah terus saya ditipu Pak, beli segala macam. Monggo silakan sebagai kepada masyarakat yang datang itu untuk melakukan konsultasi hukum. Beda ya. Jadi legal opinion itu bahasa kerennya aja artinya apa? Pendapat hukum. Beda pendapat hukum dengan konsultasi hukum. Terus Putri, perbedaan gratifikasi dan suap. Nah, kalau gratifikasi ini kan memberikan hadiah. Kan hadiah, gratifikasi ini hadiah. Hampir sama cuman berbeda ininya, istilahnya perannya. Kalau suap itu untuk memuluskan suatu ini gitu loh. Ini kalau misalnya saya biar menang proyek ini, nah saya harus bayar ini berikan kepada orang tersebut agar menang tender. Ini ada yang tendernya ada berapa orang nih? Ada 5 orang yang pesertanya. Agar kita menang, saya suap itu panitianya. Pak, saya harus menang, saya bayar. Kalau gratifikasi beda. Gratifikasi tadi ya tidak ada kepentingan, tapi suatu saat misalnya nih dengan Bapak Kepala Sekolah, kok baik benar saya kasih hadiah nih untuk Kepala Sekolah. Enggak sekarang saya minta. Tapi suatu saat nanti akhirnya pakai wuh. Paham? Pakai Pak Kepala, Pak Guru, anak saya nilainya kurang bagus nih, tolong dibantulah bilang gitu. Pak gurunya jadi enggak enak kenapa? Sering dikasih hadiah ya, sering ini dulu dah. Nah, beda toh. Jadi kalau gratifikasi itu lama kita tidak ada kepentingan awalnya tidak ada, tetapi pasti sudah ada tujuannya di situ. Dia berikan hadiah. Cuma untuk hadiah Pak, untuk ini. Akhirnya lama-lama Pak Kepala Sekolah atau Pak Guru kan tidak enak. Saya minta sesuatu Pak, anak saya nilainya kurang bagus Pak. Minta tolong Pak dibantu lah biar nilainya di rapotnya nilainya agak bagus. Pak gurunya bagaimana? Aduh enggak enak aku wis sering gini. Gitu. Paham, Dek? Oke. Baik, mungkin Pak ada lagi? Salmi kita cukup di kolom chat mungkin ada yang bisa kita monggo silakan. Ya. Ayo, tanyain sepuas-puasnya. Kalau memang tidak puas, mohon maaf saya bukan alat pemuas. Oke. Di kolom chatnya ada mungkin. Apa tuh? Nampak? Saya ingin mengajukan pertanyaan. Menurut penelitian perbandingan antar negara, aduh ngeri. Perbandingan ini langsung buka Google kayaknya nih. Perbandingan antar negara Indonesia termasuk negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Pertanyaannya, bagaimana konsep pemberantasan korupsi Indonesia walau sudah terdapat undang-undang yang mengatur korupsi? Apakah undang-undang dan sistem tentang korupsi kurang keras bagi para koruptor? Oke. Pertanyaannya luar biasa bagus, tapi intinya itu tadi. Apakah undang-undang atau sistem hukum tentang korupsi kurang keras bagi para koruptor? Artinya undang-undang tersebut pasti semuanya baik dan bagus. Ya kan? Dengan ada ancaman pidananya juga berat juga. Kenapa? Karena ada ancaman udah sampai ancaman pidana mati memang, tetapi untuk korupsi belum kita terapkan. Kenapa kita tidak kita terapkan juga? Ya saya bilang juga untuk pelaku korupsi ini beda. Misalnya kalau terorisme, dia telah membunuh orang, banyak orang, dia bisa menghilangkan nyawa orang, makanya kita bisa berlakukan hukum pidana mati. Tetapi kepada koruptor harus dipertimbangkan, kita kaji. Dengan hukuman seumur hidup. Nah saya ceritakan lagi, ada hukumannya seumur hidup. Atau bahkan 10 tahun dia untuk ini. Kenapa? Juga sudah dia dihukum penjara, dia harus kembalikan. Sudah di dunia sudah sengsara, apalagi di ini. Jadi kita juga manusia itu makanya juga kalau ada kenapa tidak dihukum mati? Kita tidak bisa ini kan kepada melontarkan begitu saja bahwasanya harus hukuman mati. Kita kembalikan kepada diri kita. Mungkin korupsi itu karena atas dasar kekhilafan ataupun apa, karena ada kesempatan. Tetapi perbuatan itu memang tidak dibenarkan.
Tapi kalau misalnya saya kembalikan, apakah itu berlaku kepada apa istilahnya kepada keluarga adik atau apa gimana? Siap kalau misalnya di hukuman mati kan seperti ini. Kalau hukuman sudah mengatur itu. Kalau misalnya bilang hukuman seumur hidup, misalnya si pelaku umurnya biasa rata-rata sudah dewasa, sudah 40 tahun. Seumur hidup, seumur dia hidup berarti hukuman 40 ditambah 2, 80 tahun apa enggak sampai mati itu juga. Sudah sampai tua bahkan jadi bangkai nanti di penjara. Jadi seperti itu. Itu dengan hukuman seumur hidup bahkan 10 20 tahun sudah ada. Kalau 40 tahun terus ya dia umur 40 bahkan rata-rata kan ini 40 50 60. Dia hukuman 20 tahun sudah berapa? 80 tahun, 90 tahun. Jarang sampai umur seperti itu. Nah, itu juga sudah sangat menurut para penegak hukum itu sudah setimpal. Apalagi duitnya juga diambil, kekayaannya. Makanya di Kejaksaan itu ada namanya PPA, Pusat Penelusuran Aset. Kekayaannya di Hong Kong, di Bogor, di Jakarta, di Sulawesi, kita selidiki ada kekayaan, kita sita semuanya. Apa yang enggak udah miskin ya udah masuk penjara, sudah dimiskinkan lagi. Gitu loh. Nah, juga kita lihat juga dia mengakui perbuatannya, dia kembalikan negara. Misalnya dia korupsi 100 miliar, dia harus kembalikan 1 miliar. Sudah uangnya sudah dikembalikan, sudah pulih uang negaranya, tetapi dia harus dihukum tetap walaupun dia kembalikan berarti bukan menghapus pidana. Loh, uangnya sudah kembali. Apakah hukuman pemidanaan penjara itu dapat menyelesaikan suatu permasalahan? Apakah setelah dipenjara terus setelah itu negara jadi kaya? Tidak juga kan gitu. Makanya asetnya kita ambil, kita rampas asetnya, kita ambil. Dia mau kembalikan enggak? Mau kembalikan. Itulah menjadi dasar pertimbangan meringankan hukuman. Dasar pertimbangan hukuman karena apa? Dia telah mengembalikan kerugian negara, dia juga telah membayar denda, dia juga menjalani hukuman. Kan cukup itu. Itulah kita itu masih berhati nurani kan gitu loh. Jadi jangan kejam-kejam lah. Oke. Baik, kita satu kolom chat lagi ya, anak-anak. Setelah itu kita bisa akhiri. Silakan. Ini Bapak Sam. Apa tuh, Mas Zaki? Ya, dari Mas Zaki Rangga. Apa tuh? Bertanya, mengapa hukuman pidana untuk jaksa Pinangki Sirna Pengalasari yang mulanya divonis 10 tahun, dipangkas menjadi 4 tahun. Bukankah seharusnya bagi seorang penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum mendapat hukuman yang lebih berat daripada semestinya? Terima kasih. Oke, langsung. Pertanyaan yang bagus sekali, bikin saya panas dingin. Oke. Sederhana saja. Bahwa seorang jaksa Pinangki, betul dia seorang jaksa, artinya seorang jaksa itu tahu atur hukum, tahu atur kesalahan. Tapi kenapa? Tadi kan tuntutan 10 tahun diputus hakim, itu putusan malah hakim, jaksanya nuntut 10 tahun. Nah, hakim memutuskan menjadi 4 tahun, kan seperti itu. Itu hak prerogatif hakim. Saya tidak bisa mengintervensi, itu tidak ada intervensi, ada pertimbangan-pertimbangan. Tapi saya kaji di sini adalah jaksa Pinangkinya. Bahwa dalam kasus ini jaksa Pinangki itu bukan sebagai intelektual dader, bukan otaknya. Dia hanya sebagai perantara mempertemukan dengan pejabat tersebut dengan terpidana Joko S. Chandra ini, kan seperti itu deh. Seorang jaksa Pinangki pangkatnya cuma seperti saya 4A baru dulu. Jabatannya hanya jabatan sebagai kasih. Tapi karena dia punya kebetulan, mungkin saya ceritakan, dia punya akses dengan para pejabat-pejabat tersebut, dengan terpidana Joko S. Chandra ini mempertemukan. Tetapi dia bukan otaknya, dia mengatur, men-setting sedemikian rupa agar perkara ini, agar putusannya Joko Chandra ini bisa begini-begini. Itu dia tidak tahu. Apa istilahnya ya? Maklar ya, cuman istilahnya gitu loh. Nah, makanya dia dikenakan kesalahan. Dia bilang hukum. Makanya jaksa menuntut 10 tahun dan hakim memutuskan 4 tahun. Terkait masalah hukuman itu ada dasar pertimbangan. Itu ada di kewenangan bagi hakim sendiri. Itu punya kebebasan bagi hakim untuk menentukan bahwa kadar kesalahan itu. Kalau kita bicara keadilan. Keadilan itu relatif. Apa keadilan itu bisa tidak, bukan harus sama rata, sama rasa. Keadilan itu relatif. Mungkin ada di waktu SMP jajannya 5.000, waktu SMA 20.000 atau 10.000. Terus nanti bilang protes, Kak nggak adil ini.
Harusnya sama rasa. Pokoknya kalau 20.000 sama-sama 20.000. Oh, tidak begitu kan ada kajiannya seperti itu. Keadilan itu relatif. Dilihat sudut pandang. Dan yang paling utama bahwasanya hukum kita adalah hukum di dunia, kan itu buatan manusia. Bahwa keadilan yang sebenarnya adil ya hukum Tuhan. Nantilah dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat nanti. Kita hanya menjalankan sebagai manusia bahwa perbuatan itu bersalah dan menuntut seseorang itu menjatuhkan hukuman tersebut atas dasar perbuatannya. Mungkin itu jawaban saya. Baik. Saya tidak konteks substansi isinya ya, karena bukan kompetensi atau kewenangan saya untuk menjawab itu ya. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Salmi dan juga anak-anakku yang sudah ikut berinteraksi dengan kami di sini. Terima kasih banyak juga atas partisipasi kalian dan juga keaktifan kalian dalam mengikuti kegiatan ini. Sebelum kita akhiri, kita meminta sepatah dua kata yang akan disampaikan oleh Bapak Salmi sebelum kita tutup semuanya. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Saya apresiasi, saya bangga kepada adik-adik sekalian. Saya titip pesan kepada adik-adik sekalian, bahwasanya banyak bersyukur, beruntung dan bersyukur adik-adik sudah bisa menjadi keluarga besar siswa-siswi SMA Negeri 2. Oleh karena itu, jangan sia-siakan. Disinilah sebagai SMA 2 sebagai kawah candra di muka. Penggemblengan, pembentukan baik mental dan ilmu pengetahuan adik akan dibentuk di sini. Ambil kesempatan itu. Untuk apa? Kedepannya untuk menjadi seseorang, entah menjadi apa. Harapan saya juga karena saya sebagai jaksa, di antara adik-adik semua ini ada yang menjadi jaksa. Harapan saya seperti itu. Kalau memang adik-adik tertarik masalah hukum, penegakan hukum dan keadilan, bagaimana hukum bisa keadilan dengan benar, ayo. Kalau ingin merubah suatu sistem, kita harus masuk dalam sistem tersebut. Nonsen. Kalau kita hanya ngomong, tidak adil, siapa yang bisa mendengar? Kalau kita yang duduk di situ bisa merubah itu. Seperti itu. Seperti saya sebagai jaksa mau menuntut orang. Karena saya duduk dalam sistem itu, saya bisa untuk. Ya kita mulai daripada diri kita. Dan pesan saya sebagai pelajar ini, jadi saya dari awal saya bilang sekarang ini bicara adab. Masalah adab yang Anda, saya akui. Kalau sudah masuk di SMA Negeri 2 ini adalah orang-orang yang terpilih. Tapi ingat, Anda jangan sombong, Anda jangan takabur, tapi ingat harus ada adab. Oleh karena itu saya minta adik-adik sekalian harus menjadi pelajar yang terpelajar. Jangan menjadi pelajar yang kurang ajar. Pesan saya seperti itu. Ya, ingat, jadi pelajar yang terpelajar, jangan menjadi pelajar yang kurang ajar. Nah, terakhir, ini saya juga karena ini Mapram ya, Pramuka, saya punya kasih lagu untuk adik-adik. Enaknya ini sebenarnya waktu acara Mapram saya ketemu langsung ada kegiatan pembayatan, tapi nggak apa-apa, saya ingin ada lagu. Saya juga orang organisasi juga deh, makanya saya suka. Oke, dengarkan ya deh ya. Dulu aku bercita-cita menjadi seorang jaksa, berdiri tegap penuh wibawa, tunaikan tugas penuh rasa bangga. Kini aku sedang ditempa oleh gemblengan pramuka. Lupakanlah sanak saudara, lupakan saja semuanya. Saya tahan rasa sakit, tidak masuk rumah sakit. Siang malamku ditempa, hatiku selalu gembira, gembira, gembira selamanya. Gembira, gembira selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya anak-anakku sekalian ya. Ya. Terima kasih Pak. Jaksa kita yang luar biasa. Terima kasih Pak. Baik anak-anak, kita sudah ada di akhir dari perjumpaan kita kaitannya dengan jaksa masuk sekolah ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Salmianto Agung Saputra, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan juga Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi kesempatan. Terima kasih juga anak-anakku sekalian, perhatiannya luar biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada
Kakak panitia sebagai pembawa acara, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparan dan motivasi yang disampaikan oleh Bapak Zalmianto, Agung Saputra SMA. Semoga bermanfaat untuk adik-adik SMA Negeri 2 Kota Kediri. Amin. Bapak Ibu pembicara bisa meninggalkan ruang Zoom dan meeting.